Selamat pagi, Shalom, salam Patunggilan. Sapa pagi kali ini mengambil tema kepedulian adalah wujud kasih. Kepedulian kita adalah wujud kasih Allah. Kepedulian berasal dari kata peduli, yang artinya memperhatikan, mengindahkan, menghiraukan. Kepedulian sendiri memiliki arti sangat peduli, sikap mengindahkan terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, demikian juga dengan orang lain membutuhkan kita. Kehidupan bersama membuat kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat tertarik dengan sebuah film pendek tentang kepedulian dari negara Thailand. Mungkin film ini Bapak Ibu sudah pernah melihat. Kisah seorang pemuda di mana dia ini kesenangannya membantu orang lain, bahkan ciptaan Tuhan yang lain seperti tanaman dan anjing. Pemuda ini tidak kaya, bahkan menurut saya keadaannya adalah pas-pasan. Dia tidak melakukan hal yang luar biasa. Dia tidak melakukan hal yang spektakuler, tapi dia melakukan hal yang biasa, yaitu membantu orang lain secara sederhana. Justru hal-hal yang biasa ini membuat menjadi luar biasa. Karena apa? Karena kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Hasil yang diperoleh oleh setiap orang karena ditolong, itu membuat sesuatu yang luar biasa. Dirinya itu sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Karena orang lain itu yang semula putus asa, tidak ada harapan, menjadi memiliki semangat lagi dan penuh dengan harapan karena ditolong oleh si pemuda ini. Demikian juga dengan tanaman yang semula akan mati, tidak mati tetapi tumbuh subur. Demikian juga dengan anjing yang kelaparan, menjadi tidak kelaparan lagi karena diberi makan. Singkat cerita, hidup mereka akhirnya semuanya bahagia. Baik yang menerima pertolongan maupun yang memberikan pertolongan. Justru yang lebih berbahagia adalah si pemuda ini yang memberikan pertolongan. Film ini sangat menarik bagi saya, sekaligus menegur saya. Karena film ini menjadikan saya berpikir bahwa saya belum bisa menolong orang lain seperti halnya pemuda ini. Sangat total memberikan apa saja yang dia miliki kepada orang lain. Saya masih mikir-mikir, saya masih mempertimbangkan banyak hal untuk menolong orang lain. Banyak pertimbangannya. Sebenarnya kepedulian itu muncul dari diri seseorang akibat dari sebuah reaksi, begitu ya. Reaksi di mana hatinya tergerak untuk membantu orang lain. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki kepedulian. Tetapi seberapa besar kepedulian itu dilakukan untuk orang lain? Kalau boleh saya katakan, kadar kepedulian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 10% kepeduliannya terhadap orang lain, ada yang 50%, bahkan ada yang 100%. Bukan perkara berapa persennya sebenarnya, tetapi kepedulian ini memang harus dinyatakan oleh anak-anak Tuhan. Seperti bunyi firman-Nya yang demikian. Dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu.
Firman Tuhan sudah sangat jelas meminta kepada kita untuk menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar dalam pikiran dan angan-angan, tetapi harus dilakukan. Ada tindakan nyata. Seseorang mampu membantu orang lain karena di dalam hatinya atau di dalam dirinya ada kerendahan hati, ada lemah lembut, ada kesabaran. Kerendahan hati di mana dia tidak sombong, tidak menganggap harta yang dimiliki saat ini adalah dimiliki sendiri, tetapi ada atau bisa digunakan untuk membantu orang lain. Juga dengan jabatan yang didapatkan saat ini, bukan untuk menindas orang, tetapi justru untuk menolong orang lain. Lemah lembut artinya ramah kepada siapa saja. Tidak ada di dalam dirinya atau di dalam kacamata dirinya melihat orang lain itu berbeda-beda. Semuanya dianggap sama. Jika ada yang minta pertolongannya, semuanya dianggap sama, tanpa menanyakan asal-usulnya, tanpa menanyakan siapa dirinya. Tapi semuanya dianggap sama, seperti hanya orang yang membutuhkan pertolongan. Sama-sama membutuhkan pertolongan, ya sama, harus diperlakukan secara sama. Dan juga sikap sabar. Sabar ini artinya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Di mana orang yang ingin membantu orang lain itu harus sabar mendengar apa yang menjadi permintaan mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka. Sehingga di saat ingin menolong itu tepat sasaran, tidak keliru. Jangan sampai kita tidak sabar mendengar. Orang ingin ditolong karena kurang makan, tidak punya makanan, mintanya makan, kita malah beri pakaian. Kan tidak nyambung. Nah, oleh karena itu, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran itu memang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan kepedulian terhadap orang lain. Seperti bunyi firman tadi. Ada satu lagi firman Tuhan yang meminta kita untuk memperhatikannya juga, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih Kristus itulah bingkai dari perbuatan kasih kepada sesama. Jika kita memiliki kasih Kristus dan mampu mengasihi siapa saja, maka kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jangan hanya berhenti dinikmati sendiri, tapi biarlah kasih Tuhan itu mengalir kepada setiap orang melalui diri kita. Biarlah dengan kasih Kristus kita diberi kemampuan untuk memiliki kepedulian kepada orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Mengingatkan kepada kami semua bahwa kasih Allah itu harus nyata dalam kehidupan kami, dengan salah satu caranya adalah memiliki kepedulian terhadap orang lain. Tambahkan kepekaan di dalam hati kami ya Tuhan, untuk terus melihat keberadaan orang-orang di sekitar kami yang bisa kami bantu dari apa yang sudah Tuhan berkati melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertailah aktivitas sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga sore nanti, dan malam nanti, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sampai di sini sapa pagi kita hari ini, semoga bisa memberikan kekuatan bagi kita bersama untuk menjalani hari ini, dan Tuhan berikan berkat yang luar biasa melalui pekerjaan kita masing-masing.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patung Yesus.